Psikologi dan pendidikan bagi anak autisme. Anggota kelompok adalah Aulia Aziz Hanif, Ella Rohmatul Maula, Nurmayati, Nurmila Maulistiani, Wiwi Widiawati. Yang berarti diri sendiri, dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu tertarik hanya pada dunianya sendiri. Menurut Murjito, autisme adalah anak yang mengalami gangguan berkomunikasi dan berinteraksi sosial serta mengalami gangguan sensoris, pola bermain, dan emosi. Menurut Gulo, tahun 1982 mengatakan, autisme adalah preokupasi terhadap pikiran dan hayalan sendiri, bisa juga dengan Allah lain. Individu yang lebih banyak berorientasi kepada pikiran subjektifnya sendiri, dibandingkan melihat lingkungan kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Menurut Sutadi, tahun 2002 mengatakan bahwa autistik yaitu gangguan perkembangan neurobiologis berat yang kemudian mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain. Dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dengan autisme adalah gangguan perkembangan berat yang mempengaruhi cara seseorang dalam melakukan komunikasi, bereaksi, dan bertingkah laku dalam kehidupan. Karakteristik anak autisme. Yang pertama, masalah di bidang komunikasi. Contohnya, yang pertama, berbicara tidak menggunakan alat bantu. Yang kedua, sebagai anak autisme tidak berbicara atau sedikit berbicara. Contoh yang ketiga, perkembangan bahasanya lambat atau sama sekali tidak ada, tampak seperti tuli atau sulit berbicara. Yang kedua, masalah di bidang interaksi sosial. Contohnya, suka tempat yang sepi atau menyendiri. Yang kedua, menghindari kontak mata secara langsung. Yang ketiga, kurang suka untuk bermain bersama teman sebayanya. Masalah yang ketiga di bidang sensoris. Contohnya, kurang senang dengan suara yang begitu keras sehingga langsung saja menutup telinganya. Contoh yang kedua, senang sekali untuk mengoral benda-benda di sekitarnya. Yang keempat, masalah di bidang pola bermain. Contohnya, yang pertama, klasifikasi anak autisme. Yang pertama, klasifikasi autisme berdasarkan saat munculnya kelainan. Yang pertama, autisme infantil, yaitu istilah yang digunakan dalam penyebutan anak yang mempunyai kelainan yang sudah tampak sejak lahir. Yang kedua, autisme fiksasi, yaitu autis yang keadaan saat lahir terlihat normal. Tanda-tanda dan gejala muncul setelah beberapa waktu yang biasanya berumur 2 atau 3 tahun. Yang kedua, klasifikasi autisme berdasarkan intelektual. Anak autis diklasifikasikan berdasarkan hasil tes ini menjadi autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat, di mana IQ di bawah 50. Prevalensi 60% dari anak autistik. Autis dengan keterbelakangan mental ringan yaitu IQ 50 sampai 70. Prevalensi 20% dari anak autis.
Yang ketiga, klasifikasi autisme berdasarkan interaksi sosial. Berdasarkan interaksi sosial, anak autis dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kelompok anak yang menyendiri, maksudnya bahwa anak akan mengucilkan diri, acuh tak acuh, serta merasa kesal ketika diadakan pendekatan sosial dan anak tersebut menunjukkan perilaku dan perhatian dan kurang. Yang kedua, kelompok yang pasif. Hal ini bahwa anak dapat menerima pendekatan sosial dan dapat bermain dengan anak-anak lainnya apabila sesuai dengan anak tersebut. Yang ketiga, kelompok yang aktif. Hal ini bahwa anak memiliki keanehan, biasanya akan mendekati anak lain secara spontan tetapi interaksinya tidak sesuai. Yang keempat, klasifikasi autisme berdasarkan prediksi kemandirian. Yang pertama, prognosis baru, yaitu tidak dapat mandiri, 2 atau 3 dari menyandang autis. Yang kedua, prognosis sedang, di mana ada kemajuan dalam bidang sosial dan pendidikan meski persoalan perilaku tetap ada, 1 atau 4 dari penyandang total autis. Yang ketiga, prognosis baik, yaitu mereka yang memiliki kehidupan sosial yang normal atau dikatakan hampir normal dan berfungsi dengan baik di lingkungan sekolah ataupun di tempat kerja. Hal ini terdapat pada 1 atau 10 dari seluruh penyandang autis. Ini dibilang autis mandiri. Kelima, ada penyebab autisme. Menurut Atmaja, pada tahun 2019, autisme pada anak disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, seperti faktor genetik atau keturunan, atau bisa juga lingkungan yang mengelilinginya. Berikut ada beberapa faktor penyebab autisme. Pertama, faktor genetik. Genetik yang dimaksudkan di sini adalah keturunan atau keluarga yang menderita autis yang memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena autisme pada anak. Kedua, faktor prenatal, natal, dan postnatal. Faktor ini yaitu seperti pendarahan pada kehamilan awal, penggunaan obat-obatan, tangis bayi dalam kelahiran awal yang terlambat, gangguan pernapasan dan anemia. Kesemuanya adalah faktor yang dapat memengaruhi dan menyebabkan terjadinya autisme pada anak. Ketiga adalah faktor neuroanatomi. Faktor ini merupakan gangguan atau fungsi pada sel-sel otak selama masih di dalam kandungan yang bisa disebabkan oleh terjadinya hambatan oksigenasi perdarahan atau infeksi, yang hal ini bisa memicu terjadinya autisme. Selanjutnya ada faktor kelainan struktur dan biokimiawi otak. Faktor kelainan struktur dan biokimiawi otak serta darah merupakan kelainan atau abnormalitas yang terdapat pada cerebellum dengan sel-sel Purkinje yang memiliki kandungan serotonin dengan kadar yang lebih tinggi. Kemudian ada teori psikososial penyebab autisme. Beberapa ahli dalam hal ini yaitu Kenner dan Bruno Bettelheim beranggapan bahwa autisme ini dianggap sebagai akibat hubungan yang dingin atau tidak dekat dan akrab di antara orang tuanya dan anaknya. Kemudian ada teori faktor keracunan logam berat penyebab autis. Dalam teori ini dimaksudkan bahwa anak tersebut tinggal dekat dengan tambang mineral bumi seperti batu bara, emas, dan sebagainya. Dan ada teori autoimun tubuh. Teori ini menyebutkan bahwa autoimun pada anak dapat merugikan perkembangan pada tubuhnya sendiri
karena zat-zat yang bermanfaat malah dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Pembahasan selanjutnya ada terapi penunjang bagi anak autisme. Menurut Nopiza pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa metode yang dapat digunakan terhadap penderita autisme akibat dari kesalahan bentukan perilaku sosial dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut. Pertama ada terapi ABA, di mana terapi ini merupakan jenis terapi yang telah lama dipakai dan sudah dilakukan penelitian yang didesain khusus untuk anak-anak penyandang autisme. Metode ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan khusus pada anak atau bisa juga memberikan sebuah pujian dan hadiah. Dan yang kedua ada metode terapi TEACH atau Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, yaitu suatu metode yang dilakukan untuk mendidik anak autis dengan menggunakan kekuatan relatifnya pada hal terstruktur dan kesenangannya pada rutinitas dan hal-hal yang dapat diperkirakan serta relatif mampu berhasil pada lingkungan yang visual dibanding dengan auditorinya. Sedangkan menurut Dr. Handojo pada tahun 2004, penderita autisme dapat melakukan terapi sebagai berikut. Pertama ada terapi perilaku, di mana terapi ini digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak lazim. Terapi ini juga dapat dilakukan dengan cara terapi evokasi dan terapi wicara. Terapi evokasi dilakukan dalam upaya untuk membantu menguatkan, memperbaiki, dan meningkatkan keterampilan ototnya. Sedangkan terapi wicara itu sendiri digunakan sesuai dengan metode ABA yang telah dijelaskan. Dan yang kedua ada terapi biomedik. Terapi biomedik ini yaitu dengan cara mensuplai terhadap anak-anak autis dengan pemberian obat dari dokter spesialis jiwa anak. Ketiga ada terapi fisik. Fisioterapi ini bagi anak autisme bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan mengembalikan kemampuan maksimal gerak dan fungsi anggota tubuh sepanjang kehidupannya. Dalam terapi ini, terapis juga harus mampu mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan gerak anak. Misalnya, gerakan menekuk kaki, menekuk tangan, membungkuk, berdiri seimbang, hingga berjalan dan berlari. Dan yang keempat ada terapi sosial. Terapi sosial ini seorang terapis harus membantu memberikan fasilitas pada anak-anak autis untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya dengan cara mengajarinya secara langsung, karena biasanya anak penyandang autis ini memiliki kelemahan dalam bidang komunikasi dan interaksi. Dan yang terakhir ada terapi bermain. Terapi bermain ini diberikan karena bertujuan agar anak-anak autis ini selalu memiliki sikap yang riang dan gembira, terutama dalam kebersamaannya dengan teman-teman sebayanya. Hal ini berguna untuk membantu autisme dalam bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. 3. Bentuk layanan pendidikan bagi anak autisme. Menurut Utami, bentuk layanan pendidikan bagi anak autisme yaitu sebagai berikut. Pertama, ada pendidikan inklusif. Istilah inklusi muncul ke dunia pendidikan sebagai upaya untuk memperbaiki layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Inklusi ini sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya, yang positif sebagai upaya untuk menyatukan anak-anak yang berkelainan dalam setting pendidikan reguler. Kedua adalah bimbingan konseling bagi anak autisme. Teknik-teknik bimbingan menurut Mortensen dan Schmuller
adalah mencakup teknik observasi, pengetesan, studi kasus, wawancara, catatan kumulatif, autobiografi, pertemuan dengan orang tua, sosiometri, widya wisata, diskusi, bermain peran, dan rekreasi.